Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Rian Rawalangi channel. Jangan lupa di subscribe ya. Dengan alhamdulillah sore ini kita kehadiran saudara Muawiyah. Kebetulan orangnya lagi di warung kopi ini, jadi kita langsung tangkap saja orangnya. Saya ditangkap ini. Iya, saya tangkap Bapak langsung duduk. Saya mau aja ngobrol ini, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Lama tidak ketemu juga ini. Iya. Terakhir kan masih jauh-jauh hari masih ada apa? Untuk tergabung di komunitas pencinta kopi ya. Iya. Cuma satu kesibukan, Ada kesibukan, Pak. iya, karena kesibukan. Betul, sibuk di KPU sekarang Pak ya. Alhamdulillah masih di KPU ya. Iya. Komisi apa? Bagaimana Pak? Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum. Betul. KPU ya. Oh, yang mengatur kota provinsi atau bagaimana Pak? Saya di kota Sorong. Oh, di kota Sorong. Kantornya di Jalan Sorong Makmur. Sudah 12 Maret. Iya. Kalau kita berbicara Komisi Pemilihan Umum itu dia fungsi utamanya apa sih sebetulnya Pak? Maksudnya kalau saya secara masyarakat biasa mungkin memang saya tidak terlalu mendalami, makanya mumpung ada Pak Moyoy saya tanyakan langsung di Baik. Bagaimana yang menjelaskannya? Dan penjelasan sederhananya begini, bahwa memang proses demokrasi di Indonesia itu diselenggarakan salah satunya melalui pemilu. Pemilu ya. Nah, sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang menyelenggarakan pemilu itu salah satu lembaganya adalah KPU. Ya. Ada 3 lembaga penyelenggara dalam undang-undang yang disebut dalam undang-undang itu, yaitu KPU sebagai penyelenggaranya, Bawaslu pengawas, dan DKPP untuk pengawasan terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu di KPU dan Bawaslu. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Jadi yang menyelenggarakan pemilu itu adalah salah satunya lembaga adalah Komisi Pemilihan Umum. Bukan lembaga lain. Dan mekanisme pemilihan itu ya diselenggarakan juga dilaksanakan oleh KPU. Jadi kita lah yang menyelenggarakan pemilu nanti. Terusnya nanti ya kita sementara berjalan ini menuju ke pemilu 2024. Kan sekarang kan di Kota Sorong. Iya. Berarti kalau namanya pelaksana penyelenggara ini ada aturan-aturan main itu dari pusat turun ke daerah atau aturannya daerah sendiri yang buat itu. Oh gimana? Betul. Jadi karena lembaga ini adalah lembaga pemerintah, ya hierarki dari pusat sampai ke daerah semua sudah diatur dalam undang-undang. Ya. Mengenai pekerjaannya diatur lagi dalam PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Oh ya, makasih Bu. Ya, jadi secara kelembagaan KPU itu bekerja sesuai dengan aturan undang-undang dan peraturan serta petunjuk-petunjuk teknis yang diturunkan oleh pimpinan dari pusat, dari KPRI khususnya. Jadi kita tidak membuat undang-undang sendiri, tidak membuat aturan-aturan sendiri. Yang ada kemungkinan hanya berjalan kebijakan-kebijakan, tapi itu pun tidak boleh menyalahi dari aturan-aturan. Itu contoh kebijakannya yang bagaimana itu Pak? Kayak contoh kecilnya aja. Yang terjadi, contoh sebenarnya begini ya, kayak terjadi kayak saat ini kayaknya. Saya bisa mengambil contoh pada saat pendaftaran anggota partai politik yang saat ini sekarang sedang berlangsung. Oh iya. Itu kan kita menggunakan Silon, Sistem Informasi Pencalonan namanya. Silon itu sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPU untuk partai politik mendaftarkan calonnya ke dalam sistem. Nah, ternyata pada kenyataannya, pada perjalanannya Silon ini ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah Ya. sistemnya. Ya, sistemnya. Nah, jadi ada beberapa partai Ya. yang coba mendaftar, ternyata calon-calonnya tidak masuk ke dalam sistem. Nah, akhirnya diambillah kebijakan untuk menggunakan tidak menggunakan silon, tapi manual. Padahal secara ketentuan harus pakai silon. Nah, gitu. Jadi manual. Inilah kebijakan seperti ini yang diambil. Dan terus waktunya yang harusnya sudah terakhir, misalnya kayak kemarin tanggal 14 Mei, Ya. itu diperpanjang lagi karena yang partai tersebut tidak bisa menyelesaikan pendaftarannya di Silon. Jadi seperti itulah kebijakannya. Akhirnya diambil kebijakan seperti itu. Selanjutnya didukung lagi dengan peraturan pendukung lagi. Jadi setelah kebijakan dikeluarkan lagi peraturannya untuk memperkuat dasar hukum untuk kebijakan ini. Jadi seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Bahwa pada penerapan aturan itu ternyata kebijakan bisa diambil karena sesuatu dan lain hal, kira-kira gitu. Betul. So
selama tidak merugikan Dia tidak merugikan pihak lain, karena ini memang murni kesalahan sistem. Bukan jika kesalahan human error atau segala macam. Berarti kalau di KPU itu sudah ada kayak silon tadi, partai politik, termasuk nama-nama calegnya itu Pak ya? Yang sekarang iya sudah masuk semua. Jadi partai memasukkan semua berkas-berkasnya ke dalam silon. Jadi tidak, kalau zaman dulu partai politik datang bawa berkas-berkas pakai kontainer-kontainer, semua berkas calonnya itu dibawa, berkas-berkas itu bawa ke kantor dulu. Kalau sekarang tidak lagi, hanya datang cuma memastikan bahwa saya sudah mendaftar, saya sudah klik OK, submit di sistem, bahwa saya punya administrasi semua saya sudah masukkan ke sistem, dan saya cuma datang melaporkan ini bukti pelaporan saya. Sudah selesai. Per partai ya? Iya, per setiap partai. Per tingkatan juga. Kalau di Kota Sorong mendaftarnya ya datang ke kita ke Kota Sorong. Kalau provinsi ada lagi calon kantornya lagi untuk penerimaan calon provinsi dan seterusnya. Berarti Pak Muawiyah ini di kota ya? Saya di kota. Jadi kebetulan saya juga di di divisi perencanaan, data dan informasi. Ada 5 divisi di kantor itu. Jadi yang dibawahi oleh 5 komisioner. Salah satunya saya. Kalau ketua itu membawahi keuangan umum logistik, ada divisi teknis penyelenggara, itu memang yang mengurus masalah pendaftaran calon, partai politik dan seterusnya. Ada lagi divisi hukum dan pengawasan, ada lagi divisi SDM dan partisipasi masyarakat. Dan saya di divisi perencanaan, data dan informasi. Lebih ke ini sebenarnya, lebih ke yang kelihatan sekarang ini yang bisa saya sampaikan itu gambaran gampangnya itu data pemilih. Oh, data pemilih. Saya lah yang mengelola itu data pemilih. Tapi kalau seandainya ini saya sambil minum, Oh, monggo. Nanti dingin tidak enak ini kopi. Monggo itu lagi. Jangan dilewatkan ini. Kalau seandainya ada tetangga saya, dia KTP anggaplah di luar kota Sorong. Sementara dia berada pada hari H, pada saat pemilihan pencoblosan itu dia, bagaimana dia bagusnya? Oh iya. Apakah dia bisa mencoblos? Atau bagaimana? Ini saya harus jelaskan dulu dari depan dulu terkait dengan aturan ketentuan supaya masyarakat bisa paham kenapa bisa terjadi seperti itu nanti pada saat hari pemilihan. Terkait dengan aturan regulasi, memang pada saat pemilu 2019 dan 2024 ini ada beberapa perubahan-perubahan. Dan ini memang khususnya dalam tanda kutip ini terkait dengan pemutahiran data pemilih. Secara ketentuan aturan sekarang, KPU itu mendaftarkan pemilih itu berdasarkan KTP elektroniknya yang sudah perekaman tentunya. Memang salah satu syarat pemilih kan memang sudah ber-17 tahun dan sudah melakukan perekamannya, dibuktikan dengan KTP elektroniknya. Nah, melihat kondisi itu sekarang bahwa KPU mendaftarkan pemilih itu berdasarkan KTP elektroniknya, maka kalau kita di Kota Sorong, berarti hanya orang yang ber-KTP Kota Sorong lah yang hanya bisa memilih di dalam Kota Sorong ini. DPT yang nanti akan kita mutakhirkan secara bertahap, mulai dari pencocokan dan penelitian, habis itu penelitian TPS nanti daftar pemilih sementara terus masuk ke dalam data pemilih tetap DPT. Nah, melihat kondisi itu sekarang, KPU juga punya satu ketentuan bahwa pemilih itu didaftarkan berdasarkan de jure-nya. De jure namanya. De jure? Iya, de jure. Ada kan de facto juga. Jadi kita tidak melihat orangnya ada di mana. Misalnya tadi disampaikan salah satu contoh, orangnya memang ada di Sorong. Tapi ternyata KTP-nya kalau dilihat bukan KTP Sorong. Ya kita global aja ya, kita pakai contoh global saja. Nah, kita tidak melihat orangnya berada di mana, tapi kita melihat KTP-nya. Terbitkanlah DPT-nya. Jadi kalau kita melihat KTP-nya di luar Kota Sorong, KPU secara kelembagaan sebenarnya meyakini bahwa yang bersangkutan sebenarnya itu sudah terdaftar di TPS sesuai dengan KTP-nya. Nah, bagaimana cara membuktikannya? KPU juga sudah punya alat bantu sekarang untuk mengecek data pemilih. Nah, kalau misalnya
Haji Fadli punya teman yang berKTP luar tadi, coba dites. Coba saya lihat KTP-mu. Nah, Haji Fadli bisa kasih bukakan portalnya, cek DPT online. DPT, Cek DPT online, ya, cek kpu.go.id. Silakan masukkan nicknya. Dia pasti sudah terdaftar di TPS-nya. cuma nicknya aja ya. Iya, cuma butuh nick saja. Nah, itu. Jadi untuk sekarang masyarakat sekarang tidak perlu khawatir. Ya. Bahwa saya ini sudah terdaftar atau belum? Saya terdaftar di TPS mana? Ya. Nah, silakan gunakan portal yang dikembangkan oleh KPU untuk mengecek data pemilihnya. Kami meyakini bahwa memang penduduk yang sudah berKTP elektronik itu sudah didaftarkan namanya di dalam TPS-nya masing-masing sesuai dengan KTP alamat kependudukan domisilinya yang terakhir. Sudah mutakhir sekali ya. Ya, sudah mutakhir. Jadi mungkin ada apa dengan catatan capil di capil, Iya, begitu tinggal betul. buka data nicknya. Nah, terkait dengan kasus yang tadi Haji Fadli disampaikan bahwa Ya. bagaimana kalau orangnya nanti dia berKTP luar tapi pada saat hari A dia mau memilih di Kota Sorong. Ya. Nah, solusinya adalah yang pertama, yang bersangkutan itu kalau memang dia tidak mau memilih pindah domisili dulu ya, artinya Ya, ya. pindah ke Kota Sorong secara data kependudukan, Administratif. bisa dia melakukan pindah memilih namanya. Oh, ada istilahnya ya? Ada namanya pindah memilih. Pindah memilih. Nah, nanti Pindah kalau memilih. memilih di Alaska ya. Ya. Sama ya terus bagaimana Pak? Tapi dengan ketentuan itu tadi syaratnya harus terdaftar di dalam DPT dulu. Nah, jadi misalnya dipastikan tadi DPT-nya dianggaplah dia di kota kita pergi contoh Makassar lah, Ya. Makassar, atau di Kota Makassar, Ya. mungkin di Kelurahan Tamalandrea dan seterusnya di Ya. TPS sekian. Nah, dipastikan dulu itu bahwa dia terdaftar. Nah, dari situlah nanti kita pindahkan yang bersangkutan untuk memilih di Kota Sorong. Tapi di sana nanti di Makassar dicoret namanya sebagai pemilih dan dipindahkan pemilihnya di Kota Sorong. Tapi itu juga ada ketentuannya juga. Iya. Nah, karena dia sudah pindah memilih, Makassar dengan Papua Barat ini kan sudah beda provinsi. Betul. Nah, otomatis kalau secara kita melihat caleg-caleg yang ada, Ya. ini kan calon provinsi Papua dan wilayah Sulawesi kan berbeda. Ya. Nah, makanya biasanya yang pindah-pindah antar provinsi ini itu sudah tidak bisa lagi memilih calon provinsi dan terbatas. calon DPR RI. Ya. Oh, Karena beda dapil. Nah, pemahamannya itu beda dapil. Jadi yang- kemungkinan besar dia secara ketentuan dia hanya bisa memilih presiden dan wakil presiden satu surat suara saja. Tapi berarti ada kesempatan memilih, tapi Tetap kepala bisa memilih pemilihan kepala negara ya. Hanya saja secara ketentuan ada beberapa hak pilihnya yang hilang karena dia sudah beda dapil dengan daerah pemilihan yang dia pindah itu. Nah, itu pemahamannya. Jadi ini juga saya sampaikan mumpung ini ada teman-teman ini. Ya. Teman-teman, oh ya, jangan lupa ya teman-teman, ini nanti di subscribe. Ya, jangan lupa di subscribe. Terus di like, di share, dan di follow juga ini teman-teman. Jadi, nah, saya juga menghimbau kepada teman-teman yang menyaksikan ini, rekan-rekan semua, sahabat, saudara dan segala macam, KPU secara kelembagaan ini merupakan bagian dari sosialisasi juga. Kami menghimbau masyarakat untuk selalu mengecek data pemilihnya. Apakah saya atau saudara saya, keluarga saya, teman saya itu sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum? Silahkan diakses portal website cek DPT online .kpu.go.id. Modalnya hanya nick saja. Modalnya hanya nick, kasih masuk, nanti ketahuan dia terdaftar atau belum di sana. Kalaupun belum, nanti ada pilihan untuk daftar pemilihnya. Silakan dimasukkan data-datanya. Nah, ini untuk membantu teman-teman memastikan bahwa hak pilih saya untuk pemilu 2024 itu sudah dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara atau tidak. Karena setiap warga negara punya hak memilih dan wajib terdaftar dalam daftar pemilih untuk pemilu 2024. Ya, mungkin itu saja. Ini sudah full, tapi saya terus terang sebagai masyarakat biasa masih banyak terus terang pertanyaan yang paling inilah sering yang paling
tidak rahasia juga, tidak Ya. umum juga Oke. mengenai sistem-sistem pemilihan yang ada, bagaimana dengan calon anggota dewan Ya. itu sendiri, apakah dia mempunyai kemapanan dari segi apa begitu Ya. kan. Tapi karena terbatas waktu, insya Allah kita tanyakan. Pokoknya pertanyaan yang betul-betul memang sudah banyak dinanti-nanti oleh teman-teman semua. Siap. Begitu, bahwa seorang caleg itu harus maju, siap ini, siap ininya. Nah, itu nanti saya tanyakan. Karena memang banyak pertanyaan titipan untuk KPU ini, apalagi Siap, untuk siap, teman-teman yang baru nyalek ini. Iya. Karena kami berdua ini terus terang mau jadi caleg juga, Oh, mau caleg tapi juga. belum sekolah kalau Pak. Oke. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap Siap. teman-teman Haji Fadli, Haji Wahid Siap. atas kesempatannya, dan saya berterima kasih juga kepada Rian Rawalangi channel. Luar biasa ini, karena saya tidak sangka bahwa begitu cepat. Saya cuma mau duduk ngopi, ternyata langsung ditodong seperti ini. Terima kasih sebelumnya, luar biasa Rian Rawalangi channel. Dan jangan lupa teman-teman untuk memantau terus perkembangan kepemiluan dan hal-hal lain tentang pemilu. Nanti bisa diikuti di channel Rian ini, karena kami akan sering berinteraksi dengan teman-teman yang lain, lagi-lagi untuk membahas masalah kepemiluan ini. Ini bagian dari sosialisasi kami juga. Terima kasih lagi saya ucapkan bahwa masyarakat sekarang ternyata memang peduli dengan pemilu, dan masyarakat peduli juga dengan hak pilihnya, dan Ya. itu juga bagian daripada hak konstitusi. Dan silakan teman-teman nanti sampaikan ke teman-teman yang lain bahwa itu harus dijaga, dan hak pilih itu jangan sampai dilunai dengan hal-hal lain seperti politik uang dan lain-lain. Terima kasih.